tentang hati yang lapang, hati yang luas, hati yang lebar, hati yang seluas samudra istilahnya ya, untuk bisa terus mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Karena dalam kehidupan kita hari lepas hari ada banyak gesekan. Firman Tuhan katakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dan besi itu ditajamkan oleh besi yang harus berdekatan atau berhimpitan bahkan untuk digesek begitu. Jadi dengan orang-orang terdekat sangat memungkinkan untuk terjadi clash atau silang pendapat dan lain sebagainya. Apalagi Anda semua sudah tahu ya, sering dikatakan di masa-masa pandemi seperti ini, PPKM, banyak orang yang harus stay di rumah, sehingga lulagi-lulagi yang dilihat, kelemahan, kekurangan dan lain sebagainya, sehingga memungkinkan untuk terjadi clash atau silang pendapat dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai orang percaya diajarkan dalam kebenaran firman Tuhan sore hari ini untuk memiliki hati yang lapang, untuk tidak mudah menyimpan kesalahan orang lain, tetapi memiliki hati yang luas, hati yang terbuka, hati yang lapang untuk menerima dan untuk diterima oleh orang dalam segala kekurangan dan keterbatasan kita. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan sore hari ini, intinya itu semua ada dalam kitab Kisah Para Rasul. Ada beberapa bagian yang akan sama-sama kita pelajari, tapi kita memulai dari Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Ini cerita tentang seorang yang dipakai Tuhan luar biasa yang namanya Barnabas. Yang namanya Barnabas, seorang penginjil di masa gereja mula-mula yang luar biasa Tuhan pakai untuk mewartakan Injil kerajaan dan juga boleh menjadi berkat bahkan sampai di penghujung zaman hari-hari ini. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai 28, saya akan bacakan. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa Paulus juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam rumah Tuhan. Jadi ada satu kisah di mana Barnabas yang istilahnya membuka pintu dan menggelar red carpet untuk Paulus sebagai penganiaya jemaat pada mulanya. Tapi kemudian dia mendapatkan pengalaman rohani, dia bertemu dengan Yesus yang dia aniaya, tubuh Kristus, jemaat-jemaat, sehingga Paulus boleh bertobat istilahnya dan boleh mengikuti Yesus dan boleh melayani Yesus. Tapi manusiawi sekali kalau seorang yang brutal, yang tadinya pembunuh, kemudian bertobat dan mau masuk ke komunitas orang-orang percaya. Tentu ada yang reject, pasti ada yang bertanya-tanya, benar enggak ini? Benar enggak ini? Karena hari-hari ini kan banyak sekali keadaan-keadaan yang seperti itu. Dikatakan orang sudah bertobat, tapi ada agenda di balik pertobatannya kadang-kadang, saudaraku yang kekasih. Tapi Barnabas bisa melihat Paulus adalah pribadi yang benar-benar sudah Tuhan jamah, sehingga Barnabas, kalau kita baca tadi, menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya rasul-rasul yang lain juga terbuka hatinya untuk boleh menerima Paulus menjadi bagian dari barisan Kristus yang membawa Injil kerajaan sampai ke ujung-ujung bumi. Tokoh Barnabas ini, saudaraku, luar biasa.
Dituliskan di sini, pada saat Saulus menggabungkan diri menjadi pengikut Kristus, banyak jemaat yang takut. Karena Saulus terkenal sebagai orang yang mendukung penyiksaan kepada para pengikut di Kristus. Tetapi Barnabas membela Saulus dan menceritakan perjalanan Saulus dengan Tuhan dan memastikan Saulus bertobat. Berkat Barnabas, Saulus dapat diterima jemaat yang lain. Jadi luar biasa perbuatan dari Barnabas untuk Paulus. Tuhan pasti bisa lakukan segala sesuatu dengan caranya untuk mempromosikan Paulus yang sudah bertobat pada waktu itu. Tetapi ada Barnabas yang tersedia untuk boleh menjadi, saya katakan tadi, yang membuka pintu, yang boleh menjadi orang yang membawa Paulus bertemu dengan rasul-rasul yang lain, memperkenalkan kepada jemaat-jemaat bahwa Paulus ini sudah bertobat. Jadi Barnabas yang istilahnya mungkin pasang badan demi Paulus. Kalau Paulus seandainya tidak menjadi seperti Paulus yang kita kenal, penulis 2/3 dari Alkitab, mungkin tetap di penjara, tentu Barnabas yang akan diganyang pada waktu itu. Tapi Barnabas berani untuk memasang badan untuk menyatakan bahwa benar-benar Paulus sudah bertobat, sudah menjadi pengikut Kristus. Dan kisah selanjutnya dari kehidupan Barnabas yang akan kita belajar hari ini, ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari kehidupan seorang Barnabas. Yang pertama, saudaraku, memberi dan berbagi kepada orang lain. Kita belajar sedikit latar belakang daripada Barnabas. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 36 sampai 37 dituliskan di sana, demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Kalau kita lihat latar belakang Barnabas, dia seorang yang murah hati. Dia memiliki kerinduan untuk memberi dan berbagi ke orang lain. Sehingga dituliskan bagaimana dia menjual ladangnya, karena cara hidup jemaat di mula-mula ada semua tahu di Kisah Para Rasul ya. Mereka menjual barangnya. Kalau di sini dia menjual ladangnya dan uangnya dia bawa ke bait Allah, ditaruh di kaki rasul-rasul untuk digunakan sebagai modal atau sebagai bagian untuk pewartaan Injil Kerajaan. Barnabas melakukan dengan tulus ikhlas. Kalau kita lihat tadi latar belakang yang sudah kita lihat sebelumnya, bagaimana Barnabas begitu indahnya dia memasang badan demi Paulus. Ternyata latar belakangnya memang dia orang yang memiliki hati yang lapang. Dia memberi dan berbagi ke orang lain. Memberi dan berbagi dengan hati yang tulus ikhlas. Karena di masa-masa gereja mula-mula, orang yang memberi dengan ketidakjujuran, ketidaktulusan itu langsung diperhadapkan dengan kenyataan yang tidak indah. Anda tahu kan kisah Ananias dan Safira, bagaimana mereka menjual ladangnya juga dan membawa apa yang mereka sudah dapatkan dari hasil ladang itu, walaupun ada yang juga disembunyikan. Dan akhirnya mereka berdua langsung, Anda tahu ceritanya, disambar oleh kematian. Langsung mati di tempat, saudaraku yang kasih, karena memberi bukan masalah jumlahnya saya kira, tapi ketulusan dan kemurnian hati di dalam memberi pada masa itu sangat-sangat diperhatikan oleh Tuhan. Dan anak penghiburan dikatakan Barnabas ini memiliki hati yang berbeda dari Ananias dan Safira. Memiliki ketulusan hati di dalam memberi dan mengasihi sesama, mengasihi hamba-hamba Tuhan. Karena Paulus, kalau kita pakai konteks zaman sekarang, adalah hamba Tuhan yang mungkin sedikit tertolak, yang sedikit dipandang sebelah mata oleh rasul-rasul yang lain.
karena pertobatannya mungkin belum teruji pada waktu itu, sehingga masih ya 50-50, terima nggak terima. Ya kalau memang dia benar-benar sudah bertobat, kalau tidak ya kita akan runyam sendiri, kita akan diseret ke dalam satu masalah yang tidak perlu ada. Hari-hari ini kan banyak juga, kurang lebih, walaupun mungkin tidak sama persis, tapi kurang lebih petobat-petobat baru yang tadinya diundang sana sini untuk bersaksi, untuk menyampaikan kasih Tuhan, tapi kemudian karena kepleset lidah, kemudian dionslah, dibawa ke meja hijau, diadili, dan kemudian diharapkan gereja Tuhan yang ada bersama-sama dengan dia boleh memberi kesaksian yang meringankan. Tetapi Anda semua sudah tahu, kenyataannya banyak, ada pro dan kontra, ada dualisme dan lain sebagainya. Tapi itu bukan urusan kita, saudara yang kasih. Kita hanya bisa berdoa saja. Saya membandingkan dengan pribadi seorang Barnabas pada waktu itu, bagaimana dia memiliki hati yang sangat lapang untuk berbuat baik kepada Paulus. Dalam bagian-bagian selanjutnya, kemudian ada kenyataan-kenyataan yang juga terjadi, tapi tetap memperlihatkan kelapangan hati dari seorang Barnabas. Dia tidak takut melakukan sesuatu yang benar karena dia lakukan dari hati yang lapang. Dituliskan di sini, Barnabas adalah orang yang murah hati. Barnabas dengan tulus hati menjual ladangnya dan uangnya diberikan kepada para rasul untuk digunakan dalam pelayanan. Hal ini diterima baik oleh para rasul, tidak seperti persembahan Ananias yang membuatnya dihukum Tuhan karena tidak tulus dan hanya mencari penghargaan manusia. Hati yang lapang dari para seorang yang bernama Barnabas. Poin yang pertama kita pelajari, memberi dan berbagi ke orang lain. Poin yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 23 sampai 26 dituliskan di sana, setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia dalam Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik. Alkitab yang menuliskan, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsis untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang di Antiokhia. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi kalau kita lihat bagaimana kelapangan hati seorang Barnabas, disimpulkan poin yang kedua, tidak iri dengan keberhasilan orang lain. Dia bisa melihat seseorang yang dia buka pintu masuk ke pelayanan untuk diterima baik oleh rekan-rekan seiman pada waktu itu, kemudian dipakai Tuhan dengan lebih luar biasa. Seorang yang namanya Paulus. Tapi Barnabas tidak merasa kecil dengan kebesaran Paulus, tapi tetap mau bekerja sama dan tetap dikatakan mengajar bersama-sama, karena Barnabas orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sehingga banyak orang-orang juga yang bertobat, yang mengikuti Tuhan karena kelapangan hati seorang Barnabas, tidak iri dengan keberhasilan orang lain. Kadang-kadang kita Tuhan pakai hanya untuk menjadi seseorang pengantara, istilahnya, untuk seseorang dipakai Tuhan dengan cara yang dahsyat dan luar biasa. Saya kira tidak apa-apa. Masing-masing kita dipanggil Tuhan dengan porsi kita, sesuai dengan takaran iman yang Tuhan dapati di dalam kehidupan setiap kita. Endingnya, yang pasti saya percaya, kekekalan dalam surga, dalam kemuliaan, kita itu mendapatkan upah yang sama. Mungkin dalam dunia kita tidak bisa melihat dia lebih terkenal dari yang lain, tetapi di hadapan Tuhan, saya percaya orang-orang yang seperti Barnabas ini, yang tidak iri dengan keberhasilan orang lain, juga mendapat tempat yang mulia di hadapan Tuhan. Anda juga sudah pernah dengar kesaksian ya, seorang pendoa syafaat yang mendoakan hamba Tuhan D.L. Moody, nenek-nenek yang kalau di gereja mungkin dilihat hanya tertidur di sudut gereja,
seperti tertidur. Tapi kemudian iya, artinya waktu kemudian Del Modi dikasih penglihatan, dia lihat ada mahkota yang besar dibawa oleh malaikat. Ada dua mahkota, yang besar dan yang kecil. Dia yakinkan, oh yang besar ini buat saya, karena saya yang dipakai Tuhan untuk mempertobatkan banyak orang. Dan yang kecil ini kan ada saingannya, mungkin itu Oma itu, yang kecil untuk Oma lah, karena dia cuma datang ke gereja untuk tidur, di sudut ternyata tidur. Oh yang kecil sudah GR ini. Tapi akhirnya kemudian terbalik, justru si Oma dapat mahkota yang lebih mulia, yang lebih besar. Del Modi yang kecil. Dan dia katakan, kenapa? Bukankah nenek ini hanya tidur-tidur di gereja? Kalau datang dan katakan, kamu lihat dia tidur, tapi kamu tidak tahu dia itu sedang berdoa. Berdoa syafaat untuk Anda, sehingga waktu Anda berdiri mewartakan Injil, banyak orang bertobat, membuka hati, karena atmosfer sudah dibersihkan oleh sang pendoa, nenek-nenek renta dan tua. Jadi ini kesaksian atau ilustrasi yang membuat kita semua harus bersemangat melakukan bagian yang Tuhan inginkan kita lakukan, karena upah kita itu ada di dalam Tuhan. Tuhan pasti akan memberi sesuai dengan apa yang indah dan benar di mata Tuhan. Mata manusia kita bisa menipu kita, karena kasat mata, kan mata kita hanya bisa melihat sejauh yang kita bisa memandang, tapi Tuhan bisa menembus sampai ke kedalaman hati. Seorang Nabi Samuel pun bisa terkecoh dengan pandangan mata waktu dia harus mengurapi anak-anak Isai. Oh, gagah perkasa ini semua, steret badannya, terdidik di sekolah militer, pasti ini Tuhan pilih. Tetapi Tuhan katakan tidak, ada satu yang imut-imut, kemerah-merahan pipinya di ladang, yaitu Daud, diurapi. Dan akhirnya Tuhan katakan, apa yang dilihat manusia beda dengan apa yang dilihat oleh Tuhan. Karena itu mari kita memiliki kelapangan hati. Untuk itu kita perlu lapang hati, saudaraku, untuk boleh mengetahui segala sesuatu ada dalam pandangan Tuhan, dan Tuhan melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan yang luar biasa. Melihat keberhasilan pelayanan yang berhasil dari orang-orang Siprus dan Kirene, Barnabas bersuka cita. Dia tidak iri dengan keberhasilan mereka. Barnabas bahkan hadir mendukung pelayanan di kota Antioquia, di mana banyak orang bertobat dan percaya kepada Yesus. Saudaraku yang kekasih, mari miliki hati yang lapang untuk kita boleh berkarya bagi Tuhan, karena Tuhan tidak buta. Gusti mboten sare, dikatakan. Dia melihat segala sesuatu dengan cara pandangnya yang luar biasa. Poin yang ketiga, memiliki hati yang lapang, kita belajar dari seorang Barnabas, memberi kesempatan kepada orang lain. Memberi kesempatan kepada orang lain. Dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 37-40 dituliskan di sana, Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Jadi Anda tahu latar belakang cerita bahwa akhirnya Paulus yang adalah rekan pelayanan Barnabas memperkenalkan dia kepada rasul-rasul yang lain sehingga bisa diterima untuk boleh mengajar dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Pada suatu ketika, saya katakan, karena kehidupan terus berjalan, akhirnya ada gesekan, ada perselisihan antara Paulus dan Barnabas soal yang namanya Yohanes yang juga disebut Markus, seorang pelayan Tuhan yang masih muda. Sehingga pada satu ketika di Pamfilia, Markus itu meninggalkan mereka dalam pelayanan. Karena Markus dan ada temannya juga namanya Demas itu mencintai dunia pada waktu itu, dan mereka meninggalkan, sehingga itu membekas di hati Paulus bahwa orang ini belum matang
belum mature di dalam melayani Tuhan. Tetapi kelapangan hati Barnabas di sini diuji dan tertulis bagaimana Barnabas memberi kesempatan kedua kepada Markus. Dia mau tetap membawa Markus untuk melayani, karena kan tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kalau Paulus yang mungkin juga sesuai dengan karakteristik kepribadian, kan ada orang yang kolerik, ada yang melankolis, ada yang pang, ada yang tegas dan tanpa tendeng aling-aling, pokoknya begini dan begitu. Mungkin itu Paulus. Tapi Barnabas orang yang memiliki hati yang lapang. Dia sudah belajar mungkin dari kehidupan. Dia memberi kesempatan kedua kepada Markus untuk boleh bersama-sama melayani. Toh Markus juga pasti akan dalam pikiran Barnabas pasti akan dipulihkan dan kemudian menjadi orang yang dipakai Tuhan juga dengan luar biasa. Mungkin Barnabas ini berandai-andai, toh Paulus juga orang yang sangat keras dalam ajaran yang dulu, tapi Tuhan bisa ubahkan dan memakai dengan luar biasa. Apalagi Markus yang sudah melayani Tuhan hanya mungkin karena 1 dan 2 hal yang membuat dia tersandung, kemudian dia meninggalkan pelayanan, tapi kemudian dia mau berpaling kembali, kok tidak diterima. Ya mungkin itu kalau saya berusaha masuk di kisah ini, perdebatan Paulus dan Barnabas. Tetapi pada kisah akhirnya memang berpisah mereka melayani, dan tetap Barnabas membawa Markus. Dituliskan di sini Barnabas ingin membawa Markus dalam pelayanannya, dan hal ini ditolak oleh Paulus karena Markus sempat melakukan kesalahan. Tetapi Barnabas ingin memberikan kesempatan kedua kepada Markus, dan akhirnya hal ini berhasil karena pada akhirnya Paulus pun mengakui bahwa pelayanan Yohanes Markus amat penting dalam kemajuan Injil. Di dalam saya sempat browsing tadi di dalam kitab 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-11, bagaimana Paulus kemudian saya akan bacakan tentang kisah Markus di sini ya. Dalam 2 Timotius 4 ayat 11, Paulus menuliskan kepada Timotius, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Kemudian ada anak kalimat, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Ini di masa-masa Paulus sudah mulai sepuh, sudah mau mengakhiri pertandingan imannya. Satu momen Paulus pasti merenungkan, mereview perjalanan pelayanannya. Biasa kalau orang sudah tua kan sudah suka mengingat masa-masa lampau dan suka bernostalgia dan lain sebagainya. Dan kemudian ada statement dari Paulus pada Timotius sebagai anak rohaninya, hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Paulus kemudian menggarisbawahi surat kepada Timotius bahwa bawalah Markus karena dia penting bagiku. Tadinya dia menolak, tapi kemudian pada gilirannya keberhasilan seorang yang berhati lapang, Barnabas, untuk tetap memberi kesempatan kepada Markus, dan akhirnya Paulus angkat topi istilahnya dan tetap menyatakan bahwa pelayanan Markus penting bagiku. Saudaraku yang kekasih, orang yang lapang hati, lapang dada untuk melakoni kehidupan, mengasihi dan melayani Tuhan, akan membuahkan hasil-hasil yang luar biasa, termasuk yang namanya Markus, pelayan yang sudah meninggalkan pelayanan tapi kemudian diberi kesempatan kedua, dan akhirnya menjadi sesuatu yang berarti dalam pekabaran Injil sampai pada hari-hari terakhir. Dan setelah itu lihat lagi tentang Barnabas, walaupun pada akhirnya di masa-masa sekarang
Anda sudah tahu juga ada yang disebut Injil Barnabas yang dipakai oleh kaum Kedar Nebayot untuk menyerang iman kekristenan. Injil yang muncul di abad ke-16, lama setelah Alkitab itu dimunculkan. Sebagian orang memakai nama Barnabas karena dengan kisah dia berpisah dari Paulus, menyalahgunakan nama Barnabas untuk menyampaikan Injil yang lain, saudara. Tapi saya percaya bukan Barnabas ini, karena Barnabas ini adalah seorang yang luar biasa. Pakai Tuhan lapang hatinya hanya karena ada kisah yang ada di Kisah Para Rasul, kemungkinan dipelintir oleh sebagian orang untuk mendiskreditkan iman percaya, iman kekristenan, sehingga mereka membuat Injil yang lain. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita orang percaya untuk terus berdoa supaya orang-orang tidak dikecohkan dengan Injil yang lain yang namanya Injil Barnabas. Karena kalau kita berbalik kepada firman Tuhan, tidak mungkin Barnabas itu yang menulis Injil Barnabas yang menyesatkan. Itu hanya tipuan orang-orang yang mau mendiskreditkan iman percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Karena kalau kita lihat ke belakang Barnabas, dia seorang yang lapang hati, dia dikatakan orang yang murah hati, yang mau berkorban untuk melayani Tuhan. Anak penghiburan, dia tidak iri hati dengan keberhasilan orang lain. Dia tetap memiliki porsinya, dia tahu di dalam kerajaan Allah. Dan yang ketiga, dia memberi kesempatan kepada orang lain, untuk kesempatan kedua kepada orang lain untuk bisa kembali dalam jalan kebenaran, di dalam terang kasih Tuhan. Mari jadilah orang-orang yang memiliki hati yang lapang di hari-hari ini, untuk kita boleh Tuhan pakai dengan luar biasa di dalam ladang pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.